Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. العزيز العليم عدد كل حرف إنك وسوى الآمنين والآخرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل في آداب ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال. Ini suatu fasal pada menyatakan adab yang dikerjakan kemudian daripada terbit matahari hingga gelincir matahari. Maka apabila terbit matahari sekira-kira segalah, maka hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat, dinamai akan dia sembahyang sunnah isyraq. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ila tulu'i syamsi thumma shalla rak'atayn kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Artinya barang siapa sembahyang subuh serta berjamaah, kemudian maka duduk ia mengucap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga datang kepada terbit matahari. Kemudian maka sembahyang ia 2 rakaat, niscaya adalah dianugerahi oleh Allah pahalanya seperti pahala orang yang berhaji dan berumrah dengan sempurnanya. Artinya salah satu orang yang menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mensyukuri akan rohani kita, mensyukuri akan hidup yang diberi oleh Allah, mulai kita bangun guring tadi sampai inilah. Salah satunya dengan sembahyang qabliyah subuh, sembahyang subuh berjamaah, kemudian berzikir itu imma masing-masing, imma bersama-sama, atau menuntut ilmu agama sampai kena habis waktu subuh, waktu isyraq, lalu sembahyang 2 rakaat. Nah, orang ini diberi oleh Allah pahala haji dan umrah. Makanya setiap hari pasti kita menyimak subuh selama hidup masih dikandung lindu. Artinya kalau diduitakan, kalau orang haji berapa ya ini ya? Orang haji berapa? Nah, 200 juta menambah ini juta. Amal umroh nah 30 juta. Tuh upahnya orang mulai dari subuh tadi sampai ke isyraq, amal diduitakan. Amun diduitakan orang yang haji lawan umroh, ada kurang daripada 200 juta berarti duitnya. Gawiannya satu aja, mulai dari jam berapa tadi kita? 5:30, jam 5:15 lah, sampai jam 6:30 ya.
sejam seperempat aja kaliannya diupah oleh Allah model kayak orang haji dan berumrah. Nah inilah anugerah dari Allah lawan kita ya. Orang yang beriman, orang yang tahu bahwa dirinya akan kembali kepada Allah, ini pasti mengejar lawan upahan ini. Ini lebih hebat, ini lebih berguna, ini lebih manfaat untuk hidupnya di dunia, hidupnya dalam kubur, hidupnya kita di padang mahsyar, dibandingkan hanya kita dapat duit 200 juta. Ini disuruh orang pegawai kita nih mulai subuh sampai setengah 7 diupah orang 200 juta. Tapi kita tinggal subuh lawan pikirnya tadi sampai isra. Mana dua yang mengikuti, mana dua dikacak ya 200 juta kan? Ini iman nih, ini iman. Awalnya sembahyang subuhnya dikodok. Nah, ini berarti mengalahkan akhirat dibandingkan dunia. Seharusnya dunia yang dikalahkan, akhirat yang diutamakan. Ya Allah, ya Allah. Yang model kayak orang telah bersedekah, menghadap suci dunia, ada bersedekah. Padahal setiap hari nantinya lalui, setiap hari nantinya jalani, ada kurang daripada makan itu paling sendiri. Kurang suki, kurang miskin, tetap makan sendiri. Ada sembako, jangan orang suki sembako makan. Kita non miskin maunya sendiri aja ada. Artinya kita itu tetap diberi Tuhan kelebihan, cuma ada kali hati lebih yang diberi Allah. Semiskin-miskinnya kita adalah tetap kita makan aja setiap hari. Coba di sana kita namanya Palestina situ, ada yang 3 hari kita makan, ada yang seminggu kita makan. Lihat kolom berita orang kebanjiran, itu pada daerah kita sini banjiran jauh di Jawa sana, Bekasi situ, banyunya dia benar orang tsunami, laut model kayak tsunami kan. Belum melihat maka itu adalah alhamdulillah Allah pada menimpakan lawan surah. Tuhan tidak ada menimpakan lawan kita. Itu doa pertama. Doa kedua kita melihat mudah-mudahan Allah memberi hubungan di sana kita seiman, seislam, kesabaran, ketabahan. Mudah-mudahan Allah juga membukakan hatinya untuk bisa mensyukuri dan lebih, walau sedikit dibanding Tuhan lebih. Kebanjiran habis sampai ke lemari-lemari hanyut, syukur rumahnya ada hanyut. Kita melihat dan kita melihat diberi Tuhan, tolong Tuhan di sana ikan maka itu ikannya menyukuri adalah lawan kehidupan ikan sekarang. Jadi kan ada alasan kita ini sebenarnya untuk mengeluh lawan Tuhan. Ada alasan. Sakit hidup kita ada lebih sakit lagi. Rasanya seorang yang sudah ada penyakitnya sudah di dunia, di hatinya ada lebih sakit lagi. Banyak disebutkan rumah kadada, bini berjauh, anak berjauh, cucu bukahan.
awak sorong tangan 10 batis 10 berjeli. Ada berjeli, ada tangan, ada bila Tuhan ada mata. Artinya tempat kita, alasan kita untuk mengeluh lawan apa yang ditimpa Allah lawan kita itu rasanya aja. Tutup pintu untuk mengeluh dengan Allah. Buka selebar-lebarnya pintu bersyukur. Ini kita ini kalau hendak tujuan orang ialah mengeluh. Tujuan orang mengeluh itu agar supaya dibalik. Kita olah ya Allah aku lapar, artinya kan hendak hanya ya Allah lu miskin, ya Allah lu miskin, artinya orang itu hendak sugih. Cuman bukan itu pembuka pintu sugih, bukan itu pembuka pintu kenyang, bukan mengeluhkan. Pembukanya dengan syukur. Ya Allah, alhamdulillah dia memberi ulun hari ini rezeki walau 10.000, alhamdulillah. Dengan kita menyukuri yang sedikit itu, ujar Tuhan, la azidannakum. La azidannakum. Pasti senantiasa aku tambahi. Ini janji Tuhan di dalam Al-Quran. Jadi orang yang menuntut janji Tuhan lawan dirinya untuk ditambahi kenikmatan, ditambahi kekayaan, ditambahi kenyamanan dengan syukur. Tutup pintu mengeluh, buka selebar-lebarnya pintu syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, oleh sebab itu kita mulai hari ini dengan bersyukur kepada Allah. Kita mulai hari ini sampai kita gulingnya malam, sampai kita hendak guling. Di hendak guling kita malam kita hanya berpikir pula. Alhamdulillah subuh tadi aku sembahyang wawiyah sudah Tuhan yang memberi. Awal tawili pulang alhamdulillah. Habis itu pulang sembahyang subuh berjamaah. Habis itu pulang berzikir. Habis itu menuntut ilmu. Habis itu sembahyang ini pulang sembahyang duha pulang. Awal pulang sembahyang zuhur, qobliyahnya, ba'diyahnya. Itulah kita pikirkan sebelum guling. Nah, jadi waktu kita guling itu dalam keadaan happy jadinya. Senang. Sebelum guling itu di dalam alam bawah sadar kita itu imum sudah hati itu dengan Allah. Imum hati lawan. Amun sudah imum hati lawan Tuhan, maka yang itu hanya harus kita amalkan sampai karena kita mati, maka orang itulah yang paling imum yang bertanggung lawan Allah. Orang itu yang paling imum dari Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya Tuhan telah membuka kita di hati kita masing-masing. Mulai anu masih nih. Awal hati itu bersyukur, mensyukuri dengan yang sudah dibayar. Amun hendak lagi maka depannya yang sudah disyukuri dulu. Amun yang dikeluhi yang sudah ini yang akan datang pasti sudah tak nyaman. Pasti itu sudah. Kenapa? Jadi pasti Quran memadahkan. Wala in kafartum inna adabi itu pasti.
Jadi hatinya suka mengeluh, untungnya suka mengeluh dengan orang, pikirannya tertuju mengeluh dengan apa yang ditakdirkan Allah dalam dirinya, maka memang dijalaninya hari-hari tadi pasti sudah ada nyaman. Inna adabi lasyadid. Jadi dirubah, dibalik pikiran kita tidak balik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dan seyogianya jangan engkau tinggalkan sembahyang subuh serta berjamaah sekurang-kurangnya 2 orang, yaitu imam dan makmum, jikalau dengan istrinya sekalipun, karena menghasilkan pahala berjamaah itu. Artinya kita ini disuruh sembahyang subuh itu jangan ada berjamaah. Nah, ada di sini ini disuruh jadi makmum. Jadi ulun bisa tetapun melawan perguruan. Ulun nih guru lain hendak pada sembahyang berjamaah nih, tapi pas obatan ada makhluknya sama sekali. Ada orangnya awal waktu ini ada orangnya pencacaran belum bawai dari imaman sampai dihadami pertengahan waktu kadang juga kawan negasan dari imaman orangnya rupanya bertambah dari di hutan sampai akhir waktu seperempat jam lagi habis waktu tetap terdapat juga kawan biasa berjamaah niatan hati menunda sembahyang tadi untuk berjamaah. Jadi nanti apa ulun nih? Nanti apa ulunnya kan pada berjamaah kan anak putus berjamaah. Nah jadi biar guru amal itu tetap aja kalau niat jadi imam. Sholli fardu subhi raka'atain imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Saja sembahyang subuh 2 rakaat jadi imam. Masalah makmum ada itu urusan Allah Ta'ala, ada sedikit. Tinggi. Sudah juga kita mencari makhluknya yang kelihatan mata. Sekira jadi makmum kita. Ada dua tetap dia saja jadi imam aja berniat jadi imam. Allahu akbar berniat jadi imam. Makmumnya kelihatan nggak manusianya ada di sini. Itu yang urusan kita berniat. Nah ini pulang mengarah kita berguru inilah alhamdulillah ada jalannya orang yang memang kadang awal hendak berkumpul ke masjid. Umpamanya orang ini pokoknya garing di rumah sakit, bini kadang di anak kadang di pas waktu sembahyang tetap berniat jadi imam atau jadi makmum. Ya Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Jadi jangan kita berniat seorang sembahyang. Dan kemudian daripada sudah engkau sembahyang 2 rakaat sembahyang isyraq itu, inilah niat sembahyang isyraq. Usolli sunnatal isyraqi raka'ataini lillahi ta'ala. Maka baca olehmu kemudian daripada Fatihah 2 rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua sesudah Fatihah qul huwallahu ahad. Ingat berarti telah kadang yasin lawan rakaat akhir itu guling demam sedaya isyraq kuliah dan qul huwallahu. Amun apa ini mau pulang kamu nggak apa barangnya Al-Baqarah ayat pertama alif lam mim kisah koyo baca panjang. Wah
ada kawan nih alif lam mimnya jadi garing langsung itu ada hafalnya pasti hafal sudah. Nambah panjang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya Kaf ha ya ain sad. Allahu akbar. Ya Allah. Rakaat keduanya sampai kedua pulang Hamim. Allahu akbar. Ya satu ayat saja, kenapa? Kemudian daripada memberi salam maka membaca olehmu doa ini. Dan pada salam baca doa ini dari sini panjang namanya. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'afiyatan wa ja'a bisyamsi min matl'iha. Allahumma arzuqni khaira hadzal yawm wa dafa'ni syarrahu. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatik kama nawwartal 'arda bi nuri syamsik abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya segala puji hanya milik Allah yang menjadikan pada hari ini kita afiat sehat. Jadi berdoa ya Allah, alhamdulillah hari ini belum sehat. Wajah syamsi min matl'iha, dan dia mendatangkan ya Allah matahari itu terbit dari tempatnya dari timur ada dari barat. Seandainya terbit dari barat maka semua pintu tobat ditutup oleh Allah. Ini masih timbul di timur. Allahumma rizqni khaira hadzal yaum. Ya Allah, beri ulun kebaikan pada hari ini. Apa kebaikannya? Nang dia kehendaki baiknya, lain nang ulun kehendaki aku awal bebarengan bimbai ujar ulun baik jadi baik juga. Wa dafa'ni syarrahu, dan jauhkan atau jangan diparahkan lawan ulun akan kejahatan yang ada di hari ini. Allahumma nawwir qalbi, ya Allah terangilah hati ulun dengan cahaya petunjukmu. Khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ngaran petunjuk itu adalah petunjuk yang ditunjuki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ujar kita, bukan ujar kita, ujar Nabi Muhammad. Kama nawwartal 'arda bi nuri syamsika, sebagaimana engkau menerangi akan bumi dengan cahaya matahari. Abadan abada, selama-lamanya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Allah yang maha pengasih, orang yang paling pengasih daripada orang-orang yang pengasih. Nah, biar artinya aja kita adalah malah kita berdoa itu apabila bahasa kita, apabila sesuai dengan perasaan kita, lawan otak kita, itu jauh lebih khusyuk dibandingkan kita membaca doa bahasa Arab, bahasa orang. Orang membaca doa umpamanya tapi kan tahu artinya. Jauh lebih bagus kita berdoa dengan apa yang kita kehendaki walau pakai bahasa kita. Di luar daripada sembahyang, di luar pada sembahyang. Jadi kita berdoa apa yang kita kehendaki. Apa yang kita kehendaki. Tapi ingat, sebelum kita berdoa, dikatakan dulu awal kita berdoa itu pertama bersyukur. Syukur. Alhamdulillah ya Allah yang memberi ulun sehat, yang memberi ulun rezeki yang halal. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu sudah hanya kata tiga ayat.
Ya Allah, yang semalam kali ulun 10 juta, kamu tahu 10 miliar ulang. Nah, kita tak tinggi. Kadang-kadang mustahil, ya tolak. Dan nolnya jadi tinggi tambah. Tinggi intannya kita bukti berapa dan? Ya Allah, ya Allah. Seolah-olah orang kita ini bendera lawan Tuhan, pujian Tuhan, ikan 10 miliar ya senapa? Ya senapa ya kan? Ada belum dikirakan. Nah, dan pikirannya belum dikirakan. Apa dulu planningakan dulu? Lima di planningakan hanya digambarkan di otak kita. Duit 10 miliar tadi kesan apa? Gasan yang diridhoi Allah gawiannya nih. Kalau 10 miliar tadi hanya diminta lawan Tuhan. Jadi jangan meminta dulu, tapi cadarannya kesan apa? Ada jalan. Ada akan dulu gasan apa? Ada akan dulu. Setiap kali kalau belum berdoa, belum meminta lawan Tuhan, ya Allah, belum minta duit 100 juta. Kenapa? Kesini. Rutin lu baca doa itu ada lawas apa? Nah, dia minta berapa? Ya Allah, minta 10 miliar, katanya. Semiliar belum gasan masjid. 9 miliarnya belum kondisi rumah lagi. Anak jual umpamanya rumah, 6 bukan hanya gasan mulut, gasan bini, gasan anak, gasan cucu mulut. 2 miliar cukup. Sisa berapa lagi? 7. Ya Allah, 7 miliarnya belum gasan usaha, belum anak ruko umpamanya 3 pintu. Sepintu harganya 2 miliar kali 3 6. Ya kan? Nah, semiliarnya sisanya dasarnya isi barangnya. Duitnya apabila berputar di situ, nah 60%-nya keuntungannya dasar sini, sisanya dasar beli ulun, anak ulun, memakani dan sebagainya. Nah, kayak itu. Ini contoh. Lalu meminta lawan Tuhan. Itu ngarani ibarat kita meminta itu lawan atasan proposalnya itu lengkap sudah. Modal kayak orang telah hendak mengolah jembatan, anggarannya sudah ada. Ini jembatan anggarannya 5 miliar, gas bongkar besi sekian, semen sekian, upah tukang sekian, pasirnya sekian, banyunya sekian, upah molemnya sekian. Molem menggiling lawan semennya benar. Limbah itu pulang upah gasan tukangnya, kontraktornya dan sebagainya. Nah totalnya sekian 5 miliar. Jadi si bos ini lihat masuk akal nih 5 miliar nih. Gasan satu jembatan ini gasan dunia ya kan, gasan akhirat kamu justru barang situ gasan orang menuntut ilmu agama. Di barang situ ada masjid. Kamu kalau ada jembatan ini nanti belum ke masjid, orang menggantung masjid. Nah, lalu proposal tadi diterima, lalu kita berdoa, nama aminahkan itu bukan kita aja. Ini nanti kanan aminahkan, di kiri aminahkan. Seberapa aminahkan dengan proposal yang kita junjung oleh Allah Taala. Amin meminta apa? Ujar Tuhan, ini kan minta ubah 10 miliar uang cadaran bahwa pembantuan manusia. Nah, dari itu kemudian telah meminta lawan. Lain makanya kita ya Allah kita surga mana? Jangan kita perlu lagi surga. Kasar Tuhan yang lagi surga tempat.
Biasanya kalau sudah kita kaya itu terperincinya berapapun kita minta lawan Tuhan dikabulkan. Ini dikabulkan. Karena dunia ini di mata Tuhan itu sutil himpil kaki bergawira sedikit banget di mata kita. Jangan dunia di mata kita nggak banyak. Cuman kita yakin Allah itu sayang sama kita. Ya kan? Ini keyakinan kita nih. Jangan menghilangkan sayang Tuhan kalau kita. Aku yakin Tuhan itu sayang kalau kamu. Minta lawan Tuhan 15 miliar. Ujar Tuhan, amun cadaran moal aku sakit kau nikah dengan adanya 15 miliar ini. Apa dah kamu dari? Tapi pun aku cadaran lebih sayang lawan nikah dengan adanya duit 15 miliar ini. Aku juluk. Lalu olah proposalnya 15 miliar, 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Duitnya nih, gunanya kesini. Total keseluruhan 15 miliar. Minta ya Tuhan ya Allah, Dia ini maha kaya, Dia ini memberi ulun rezeki yang berlimpah dengan jalan yang ajaib, dengan jalan yang tanpa disampah-sampah. Rezeki datang tanpa syarat. Rezeki itu main datang tanpa syarat. Kalau harus usaha dulu hanya datang rezeki ada. Rezeki itu datang tanpa syarat. Rezeki itu bisa datang dengan ajaibnya. Kita duduk di muka masjid, pinjam kawan, lanjut ceritanya. Ajaibnya. Jangan yang batasi rezeki datang itu dengan harus pegawai, harus kuyu, harus apa, harus hirang dulu. Hanya dapat miliar. Jangan dibatasi rezeki. Allah apabila sudah menurut lawan hambanya, kadang memandang dulu orang ini beriman kah, orang ini munafik kah, orang ini kafir kah, mau menurut Tuhan. Cuman Tuhan menurut ini dengan ridhonya ada. Ini bedanya. Orang yang beriman dinurut Tuhan dengan ridhonya. Orang kafir dan orang munafik dinurut Tuhan juga, tapi dengan lanjutan. Ujar Tuhan inya ulah juga, inya itu ulahan undanya. Inya kafir, undan dengan kafir. Inya munafik, undan dengan munafik. Undang urukinya, undang nyamaninya. Itulah keadilan undang. Enak dimana di padang mahsyar, di akhirat kena hanya di situ undang memilah. Yang mana orang yang undang diri, yang mana yang undang sakit. Kalau di dunia ini kadang lagi gambarannya dicampur Tuhan di dunia ini. Orang kafir, orang munafik, orang beriman dicampur Tuhan. Orang munafik disuruh lawan Tuhan, orang kafir menyindir Tuhan sampai mau gigi amas semuanya. Orang kafir, Allah. Jadi jangan kita batasi rezeki yang Tuhan beri lawan kita harus sampai datang rezeki itu tanpa syarat. Dengan ajaibnya sebanyak-banyak Tuhan memberi dengan catatan disyukuri. Disyukur. Alhamdulillah. Namun hendak rahasianya sebutin lagi, setiap kali kita dapat duit, ini rahasia yang kedua nih mau sampaikan. Setiap kali kita dapat duit, berapa kita dapat duit, sisihkan 10%. Sisihkan 10%. Dasar kemana kita menjulung 10%-nya?
hati kita ini bergerak kemana? Tak bergerak ke masjid dan takir, makanya gereknya kasih itu julung 10% langsung masjid. Tak bergerak kawan-kawan yang juga rumah umpamanya, siap umpamanya kawan juga rumahnya berurusan, julung langsung 10%. Insya Allah kalian, insya Allah la azidanlah. Ibarat orang minum obat, ibarat orang minum obat. Dulu pokoknya garing panas, sudah dulu minum di paracetamol kalau nanti diuntik. Lalu dia minum, baik sekali. Dan ini ibaratnya ini, ibaratnya. Karena belum sudah mencobai, belum sudah mengamalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kau mengamalkan, mudah-mudahan Allah membukakan hati kita, membukakan pintu rezeki lalu kita seluas-luasnya, membukakan hati kita dengan selalu bersyukur dengan apa yang diberikannya dan dijadikannya orang-orang yang diridhoinya sampai kita ketemu dengan Allah di surga. Amin ya rabbal alamin. Berikan sampai kita minta ridho kita halal, minta maaf al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.